Angin malam bertiup pelan melewati celah-celah kayu rumah peninggalan almarhum kakek. Sari baru saja pulang dari warung kopi tempat ia biasa nongkrong bersama teman-temannya. Usianya sudah 18 tahun, tetapi ibunya, Bu Ratna, tetap memperlakukannya seperti anak kecil. "Jangan pulang malam terus, Sar. Rumah ini sudah lama kosong sebelum kita tinggali lagi," ucap Bu Ratna sambil menutup pintu. Sari hanya mengangguk malas. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Menurutnya, cerita tentang penunggu rumah, hantu gentayangan, atau makhluk halus hanyalah bumbu kampung yang terlalu sering didramatisasi. Malam itu ia langsung masuk kamar. Lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya redup dari luar jendela. Belum sempat ia benar-benar tertidur, terdengar suara berisik dari plafon. Seperti suara sesuatu menyeret tubuh berat. Grok, grok, grok. Sari membuka mata. Ia pasang telinga. Suara itu berhenti. Ia menghela napas panjang. "Kucing kali," gumamnya. Ia kembali memejamkan mata. Namun kali ini terdengar lebih jelas. Bukan dari plafon, dari sudut kamar. Seperti napas berat seseorang. Sari mendadak membuka mata lebar. Ia menoleh perlahan ke arah suara itu. Tapi sudut kamar tampak gelap pekat, tak ada apapun selain lemari kayu tua. "Halo?" ucapnya spontan. Merasa bego setelah menyadari ia baru saja menyapa tak apa. Tak ada jawaban. Namun udara tiba-tiba menjadi dingin. Sangat dingin. Bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit dan menyalakan lampu. Tak ada apa-apa. Ia mengumpat pelan. Ini pasti gara-gara kopi kebanyakan. Aku jadi halu." Ia mematikan lampu lagi. 3 detik kemudian terdengar suara jelas di telinganya. Sangat dekat. Seperti bisikan dari seseorang yang berdiri tepat di samping ranjang. "Sari!" Sari melonjak bangun, jantungnya serasa mau copot. Ia menatap ke arah suara itu, tapi tak ada siapapun. Tenggorokannya tercekat. Dan tiba-tiba dari bawah ranjang terdengar suara ketukan. Tok, 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 lambat. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Sari tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku, bahkan napasnya tertahan. Tok, tok. Lalu suara itu berhenti, digantikan oleh suara lain. Suara tertawa pelan. Hihi. Suara perempuan, parau, tua, dekat sekali. Sari berteriak sekuat tenaga. Bu Ratna berlari dari kamar sebelah. "Sari, kenapa?" Saat lampu dinyalakan, suara tawa itu hilang. Yang tersisa hanya Sari yang gemetar di pojok ranjang, wajahnya pucat pasi. Ada yang manggil aku, Bu," ucapnya sambil menangis. Bu Ratna memeluknya erat. Sudah, mungkin kamu kecapekan." Namun saat Bu Ratna memeluk Sari, ia melihat ke lantai. Di bawah ranjang, ada bekas goresan panjang. Seperti bekas kuku. Dan jumlahnya 8. Sejak malam itu, Sari tidak lagi tidur dengan lampu mati. Setiap sudut kamar diterangi. Bahkan ia menaruh cermin kecil di meja belajar untuk memastikan tak ada bayangan aneh di belakangnya. Namun meski lampu menyala terang, rasa takut itu tetap tinggal. Pagi harinya, Bu Ratna menyapu kamar Sari dan kembali melihat bekas goresan di bawah ranjang. Ia jongkok, menyentuhnya perlahan. Bekas goresan itu beraturan, 8 garis panjang, seolah dibuat dengan kuku manusia. "Ini bukan goresan kucing," gumamnya dengan dahi berkerut. Sari masuk sambil menguap. "Bu, udah deh, jangan dibahas lagi. Aku cuma kecapekan." "Capek nggak bikin lantai jadi begini, Sar," balas Bu Ratna pelan. Sari menghela napas dan menjauh, malas menanggapi. Ia mengambil tas sekolah lalu berangkat. Namun sepanjang hari di sekolah, ia merasa ada yang berbeda. Kepalanya terasa berat, tengkuknya panas, dan setiap kali melihat teman-temannya bercanda, ia merasa terganggu tanpa alasan. Saat seorang teman bercanda menepuk pundaknya, tiba-tiba ia membalikan badan dengan tatapan tajam. "Jangan sentuh aku." Suara itu berat. Tidak seperti suara Sari biasanya. Temannya langsung mundur ketakutan. Iya, sorry Sar." Sari sendiri terkejut mendengar suaranya. Ia tak tahu kenapa ia bisa begitu marah. Menjelang sore ia pulang ke rumah. Bu Ratna sedang memasak di dapur. "Sari, mandi dulu ya, habis itu makan." Tak ada jawaban. "Sar." Bu Ratna keluar dari dapur. Sari berdiri di ruang tengah, tapi membelakanginya. Diam, tubuhnya tegak kaku, seperti patung. "Sari?" Pelan-pelan Sari menoleh. Gerakannya lambat, sangat lambat. Senyuman melebar di wajahnya, tapi bukan senyum hangat seperti biasanya. Senyum itu dingin. "Makanannya wangi sekali, Bu," ucapnya pelan. Bu Ratna tersenyum lega.
Iya dong, ibu masakin favoritmu sayur lodeh. Tapi Sari masih menatapnya sambil tersenyum tanpa berkedip. Lama sekali, hingga suasana menjadi canggung. Lapar ya? Tanya Bu Ratna. Sari mengangguk pelan. Senyumnya semakin lebar, terlalu lebar hingga pipinya menegang. Tapi aku tidak lapar sayur. Loh, kamu mau makan apa? Sari mendekat. Langkahnya pelan. Tatapannya tajam. Aku lapar, bisiknya. Daging manusia. Bu Ratna tersentak mundur. Sari, jangan ngomong sembarangan. Namun Sari hanya tertawa pelan. Hi! Tawa itu bukan tawa Sari. Tawa itu sama persis seperti suara yang terdengar malam itu di kamar. Tawa seorang perempuan tua. Setelah kejadian sore itu, suasana rumah menjadi dingin dan sunyi. Sari masuk ke kamar tanpa bicara lagi, sementara Bu Ratna hanya bisa terpaku di dapur dengan tubuh gemetar. Kata-kata lapar daging manusia masih terngiang di kepalanya. Malam tiba, Bu Ratna duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran pelan-pelan. Batinnya gelisah, namun ia berusaha menenangkan diri. Sesekali ia melirik ke arah pintu kamar Sari yang tertutup rapat. Pukul 8 malam, pintu kamar terbuka pelan. Sari keluar, tapi langkahnya aneh. Kakinya telanjang, namun tidak terdengar suara langkah sama sekali. Seolah ia melayang. Sari, panggil Bu Ratna. Sari tak menjawab. Ia berjalan ke arah dapur. Bu Ratna menutup musyaf dan bangkit mengikuti dari belakang. Di dapur, Sari berdiri diam di depan kulkas. Tangannya menyentuh pintu kulkas, tapi tidak membukanya. Justru ia menempelkan telinganya ke pintu kulkas, seperti mendengarkan sesuatu. Sari, kamu ngapain? Pelan-pelan Sari berbisik, tanpa menoleh. Mereka berisik. Siapa? Sari tertawa kecil. Yang mati kelaparan di dalam sini. Bu Ratna langsung merinding. Sari, sudah, kamu bikin ibu takut. Tiba-tiba Sari membanting pintu kulkas dengan keras hingga getarannya menggema ke seluruh rumah. Bu Ratna mundur ketakutan. Sari menoleh perlahan. Tutup mulutmu. Dingin, tegas, bukan suara anak. Bu Ratna gemetar, tapi mencoba berani. Sari, kamu kerasukan nak, kamu harus baca istighfar. Ayo ikut ibu mengaji. Belum selesai bicara, Sari mengangkat tangannya. Satu jari menunjuk ke arah Bu Ratna. 5. Bu Ratna mengerutkan dahi. Apa maksudmu? 4. Sari mulai berjalan maju. Stop Sari, jangan maju. 3. Air mata Bu Ratna mulai jatuh. Ia tahu ini bukan anaknya lagi. 2. Tubuh Sari kini tinggal 1 langkah di depan ibunya. Matanya hitam legam, tak lagi terlihat warna putihnya. 1. Tiba-tiba seluruh lampu di rumah padam. Gelap total. Dan dari dalam kegelapan itu terdengar suara napas berat. Tapi bukan 1, banyak. Seperti ada beberapa sosok berdiri mengelilingi mereka. Bu Ratna menjerit keras, memanggil nama Allah sekuat tenaga. Allahu Akbar. Lampu kembali menyala. Sari sudah tak ada di depan matanya. Ia berdiri sendirian di dapur, tapi ada darah menetes dari langit-langit. Pelan, 1 tetes, 2 tetes. Bu Ratna mendongak. Dan ia melihat Sari di plafon menempel terbalik seperti cicak. Tubuhnya melengkung tidak wajar. Wajahnya tersenyum lebar. Aku lapar. Bu Ratna terjatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak sanggup lagi menatap anaknya yang menempel di plafon seperti binatang. Ia hanya bisa menangis sambil menyebut nama Allah berkali-kali. Namun Sari atau makhluk yang menguasainya hanya tertawa pelan sambil kepalanya berputar perlahan. Seperti tulangnya bukan lagi milik manusia. Dengan sisa keberanian, Bu Ratna berdiri dan lari menuju pintu depan. Ia tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu sendirian. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, tiba-tiba pintu membanting tertutup sendiri dengan keras. Semua jendela terkunci bersamaan, membuat rumah itu terdengar seperti kurungan besi. Sari kini tidak lagi di plafon. Dalam sekejap ia sudah berdiri tepat di belakang ibunya, tanpa suara. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun mata hitamnya tetap terlihat jelas. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Bu Ratna. Keluar? Kamu mau tinggalkan aku, Bu? Suara itu lirih, tapi jelas bukan suara Sari. Kamu bukan anakku, pergi dari tubuh anakku. Jerit Bu Ratna mencoba mendorong tubuh Sari. Namun tubuh itu tidak bergerak sedikit pun seolah membatu. Dengan gerakan lambat, Sari menunduk, wajahnya sejajar dengan Bu Ratna. Senyum itu kembali mereka. Aku tidak akan pergi sebelum aku kenyang. Bu Ratna menjerit ketakutan dan lari ke kamar,
langsung mengunci pintu. Ia mengambil ponsel di laci dan dengan tangan gemetar, ia menekan nomor seorang tetangga yang dikenal suka mengikuti pengajian dan sering ikut merukyah warga yang kesurupan. Pak Rahim, tolong, Sari, kerasukan, rumahku, tolong datang sekarang. Namun sebelum Pak Rahim sempat menjawab, ponselnya tiba-tiba mati. Bukan karena baterai habis. Layarnya masih menyala, tapi sinyal hilang total. Ia mencoba membuka jendela untuk teriak ke tetangga. Namun saat tirai terbuka, ia justru melihat wajah Sari menempel di kaca dari luar, padahal jendelanya berada di lantai 2. Wajah itu tersenyum bengkok, lidahnya menjulur panjang. "Ibu?" Bu Ratna membanting tirai dan mundur ketakutan. Ia jatuh terduduk sambil menangis keras. "Tolong, siapapun, tolong anakku." Lalu tanpa diduga, terdengar suara beduk maghrib dari kejauhan. Suara adzan menggema dari masjid desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari luar kamar, suara Sari. Atau makhluk itu berteriak marah. "Diam, diam, diam!" Suara itu menggelegar seperti datang dari ribuan tenggorokan sekaligus. Lampu di kamar berkedip-kedip, dinding bergetar, dan udara tiba-tiba menghangat. Namun adzan tidak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeritan itu semakin keras, seperti makhluk itu kesakitan. Bu Ratna merasa ini satu-satunya kesempatan. Dengan tekad yang muncul entah dari mana, ia membuka pintu kamar dan berlari keluar sambil memekikkan kalimat yang dengan yakin ia percaya bisa membakar makhluk itu. "Sari, ikut aku baca syahadat." Namun begitu keluar dari kamar, rumah itu gelap total. Suara adzan perlahan menghilang, digantikan oleh suara lain. Suara banyak langkah kaki, tapi bukan satu atau dua, ratusan. Seperti ada banyak orang berjalan di dalam rumah, namun tak terlihat. Dan di tengah kegelapan itu, suara Sari terdengar pelan. Bukan sedang menjerit, bukan tertawa, tapi membaca sesuatu. Pelan, berulang-ulang. Alif, lam, mim. Bu Ratna terdiam. Itu ayat pembuka dari Al-Quran. Namun suara itu bukan suara manusia, bukan suara Sari. Dan yang paling menakutkan, mereka tidak membacanya dengan mulut, tapi dengan bisikan dari setiap sudut rumah, seolah seluruh rumah ikut mengaji. Suara itu terus berlanjut, tapi bukan membuat tenang, justru membuat darah di tubuh Bu Ratna membeku, karena ayat itu justru terdengar seperti ejekan. Pagi hari tiba dengan suasana berbeda. Matahari menyinari desa, namun rumah Bu Ratna tetap suram, seolah cahaya enggan masuk. Bu Ratna belum tidur sejak malam itu. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap pintu kamar Sari yang tertutup rapat. Sejak adzan maghrib kemarin, rumah itu menjadi aneh. Tidak ada suara lagi dari kamar Sari. Tidak tawa, tidak teriakan, tidak buah napas. Hening total. Dan itu jauh lebih menakutkan. Dengan tangan gemetar, Bu Ratna mengirim pesan ke Ustaz Karim, seorang ustaz muda dari pesantren sebelah desa. Ia dikenal sering merukyah warga yang kesurupan ringan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Tok! Assalamualaikum. Bu Ratna langsung bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri laki-laki muda berjanggut tipis, memakai baju koko putih dan sarung cokelat. Di tangannya membawa tas kecil berisi Al-Quran dan minyak zaitun. "Waalaikumsalam, Bu. Mana Sarinya?" Bu Ratna menunjuk kamar. "Di dalam, dia belum keluar sejak semalam." Ustaz Karim mengangguk. "Baik, kita coba lihat dulu." Bu Ratna menahan napas saat ustaz itu mendekati pintu kamar. Ia mengetuk pelan. "Tok, tok. Sari, aku Karim. Aku mau bantu kamu. Boleh aku masuk?" Tak ada jawaban. Namun pintu berderit terbuka perlahan. Shit! Kamar itu gelap meski jendela terbuka. Tirai bergerak pelan tertiup angin. Bau anyir menyengat keluar dari dalam kamar. Ustaz Karim melangkah masuk perlahan, membaca basmalah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sari duduk di sudut kamar membelakangi pintu. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Tangannya menggenggam sesuatu. Bu Ratna berdiri di belakang Ustaz menahan tangis. "Sari, nak, ibu bau Ustaz ya?" Perlahan Sari menoleh. Namun ada yang berbeda. Matanya kembali normal. Tidak hitam, tidak tajam. Bahkan wajahnya terlihat lelah dan pucat. Dengan suara lirih ia berkata, "Bu, aku capek." Bu Ratna langsung menangis dan hendak memeluknya, namun Ustaz Karim menahan. "Jangan dulu, Bu. Jangan percaya dulu." Benar saja, senyuman kecil muncul di wajah Sari. Tapi senyum itu bukan senyum lega, melainkan senyum licik.
Sari tiba-tiba mengangkat tangannya, dan terlihat jelas kini apa yang ia genggam sejak tadi. Gumpalan rambut. Rambut milik seseorang. Bu Ratna menjerit, "Ya Allah, itu rambut siapa?" Sari tertawa keras. Dalam sekejap, tubuhnya meloncat ke dinding dan menempel seperti cicak, menghadap ke bawah, kepalanya terbalik menatap Ustaz dan ibunya. "Apa kau pikir aku sudah pergi?" Suara itu bukan suara Sari lagi. Ustaz Karim membuka Al-Quran dan mulai membaca ayat ruqyah dengan lantang. Namun belum sempat ayat kedua keluar dari mulutnya, Sari berteriak keras. "Sst!" Tangannya bergerak cepat seperti sambaran binatang. Dan Al-Quran di tangan Ustaz Karim terlempar ke udara, lalu jatuh ke lantai. Terbalik, membuka halaman kosong. Dan dari halaman itu, tiba-tiba terdengar suara lain, suara tawa. Tapi bukan satu, bukan dua, puluhan. Seperti banyak mulut tak terlihat ikut tertawa dari dalam kertas suci itu. Ustaz Karim mundur 3 langkah, wajahnya pucat. "Astagfirullah, ini bukan kesurupan biasa." Bu Ratna menjerit ketakutan. "Ustaz, tolong anak saya." Ustaz Karim menelan ludah, lalu dengan suara bergetar berkata, "Bu, kita harus panggil Kiai Mahmud." Menjelang sore, kabar tentang Sari mulai menyebar ke tetangga sekitar. Beberapa warga sempat melihat Bu Ratna dan Ustaz Karim keluar dari rumah dengan wajah pucat, lalu bergegas menuju pesantren kecil di ujung desa. Di sana tinggal seorang ulama sepuh bernama Kiai Mahmud, yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan hati yang tenang. Bu Ratna hampir berlutut saat bertemu Kiai Mahmud. "Tolong Kiai, anak saya, dia bukan lagi anak saya." Kiai Mahmud, laki tua berjubah putih dengan sorban hijau di bahunya, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Matanya teduh, namun tajam. Ia menatap Ustaz Karim. "Bagaimana kondisinya?" Ustaz Karim menelan ludah. "Tidak seperti kesurupan biasa, Kiai. Bacaan ruqyah tidak membuatnya lemah, justru seperti membuatnya senang." Kiai Mahmud memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau jin tertawa saat dibacakan ayat, itu artinya ia bukan jin yang tersesat, tapi jin yang memang ahli dalam ilmu agama, jin dari kalangan ulama mereka." Ustaz Karim tercengang. "Maksud Kiai, ada jin yang hafal Al-Quran lebih banyak daripada manusia, tapi sebagian dari mereka menggunakannya untuk mengejek dan menjerumuskan." Bu Ratna menutup mulutnya, menahan tangis. "Jadi, yang menguasai Sari adalah jin alim?" "Bukan alim," jawab Kiai Mahmud, "tapi licik." Tanpa banyak bicara lagi, Kiai Mahmud mengambil botol air besar yang berisi air putih biasa. Ia membaca beberapa ayat perlahan, suaranya tenang namun berat. Uap dingin terlihat keluar dari mulutnya saat membaca, padahal udara tidak dingin. Air dalam botol itu mulai bergetar pelan, lalu berubah menjadi keruh, seperti ada pasir di dalamnya. Namun Kiai Mahmud tidak berhenti membaca. Tak lama kemudian air itu kembali jernih. "Baik, kita pergi sekarang." Mereka bertiga kembali ke rumah Bu Ratna. Saat mendekat, udara di sekitar rumah terasa berbeda. Angin berhenti. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara ayam. Bahkan suara anak-anak bermain di kejauhan ikut menghilang. Desa itu hening seperti kuburan. Saat mereka berdiri di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Tanpa disentuh, Bu Ratna merinding hebat. Dia tahu kita datang. Kiai Mahmud masuk lebih dulu. Rumah itu gelap meski sore hari. Ustaz Karim menyalakan lampu, namun lampu hanya menyala setengah watt, redup seperti lilin hampir mati. Dari dalam kamar, Sari terdengar suara. Bukan suara tawa, bukan jeritan, tapi suara orang membaca. "Maliki Yaumiddin," pelandu, namun dingin. Sari sedang membaca surah Al-Fatihah dengan irama yang sempurna, namun tubuhnya tidak terlihat. Kiai Mahmud maju 1 langkah dan berkata dengan suara tegas, "Kalau kau memang hafal ayat Tuhan, baca sampai selesai." Tak ada jawaban. Namun ayat berikutnya dibacakan. "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Lirih, menggema di seluruh rumah. Namun suara itu terdengar dari dinding, dari langit-langit, dari lantai, dari setiap sudut. Seolah rumah itu ikut membaca. Ustaz Karim mulai merinding. "Kiai, ini bukan satu jin. Kiai Mahmud menggenggam tot kayunya erat, lalu berkata pelan, "Bukan 1, bukan 2. Mereka rombongan. Iya,
Angin malam menelusup masuk dari celah-celah jendela ketika Kiai Mahmud berdiri tegak di tengah ruang tamu. Kitab doa di tangannya terbuka, namun kali ini suaranya lebih berat, lebih dalam, seolah meminjam suara dari alam lain. Semua pintu dan jendela kunci rapat, perintahnya tanpa menoleh. Ustadz Karim bergerak cepat, tapi sebelum ia sempat menyentuh pintu dapur, daun pintu itu menutup sendiri dengan bantingan keras sehingga gagangnya patah. Bu Ratna menjerit panik dan memeluk tubuhnya sendiri sambil menangis. Sari masih terduduk di sudut. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Tapi dari mulutnya terus terdengar gumaman lirih seperti doa, hanya saja dalam bahasa yang tidak dikenali manusia. Kiai Mahmud mulai membaca surat Al-Baqarah ayat panjang. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menantang. Dan tantangan itu dijawab. Dari langit-langit terdengar suara gigi beradu. Seperti sekumpulan orang menggeretakkan rahang serentak. Lalu terdengar langkah kaki di plafon, berjalan cepat mondar-mandir. Berat, seperti seseorang bermasa besar sedang berlari di atas rumah. Tuk 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 tuk. Dinding bagian kanan mengelupas sendiri. Catnya rontok seperti dikorek kuku raksasa. Tiba-tiba dari dalam tembok, keluar suara napas berat seperti sapi kelelahan. Ustadz Karim refleks membaca ayat perlindungan. Tapi saat ia mendekat ke dinding itu, tembok mendadak menggembung seolah ada sesuatu di baliknya ingin keluar. Sesuatu besar, sesuatu berlendir. Cee! Retakan panjang membelah tembok. Dari celah itu muncul tangan. Bukan tangan manusia. Bentuknya seperti tangan balita, tapi hitam legam. Kukunya panjang seperti paku berkarat. Tangan itu meraba-raba ke arah mereka, buta, tapi yakin. Ustadz Karim mundur sambil menahan muntah. Astagfirullah. Sari mendadak berhenti bergumam. Pelan-pelan ia mendongak. Wajahnya kini terlihat jelas. Tapi bukan wajahnya. Kulitnya mengelupas di bagian pipi kiri, memperlihatkan daging merah basah. Matanya putih semua. Benar-benar tanpa pupil. Dari telinganya menetes cairan hitam pekat seperti oli. Namun yang paling mengerikan adalah ia tersenyum. Kiai, suara Ustadz Karim gemetar. Apa ini masih bisa diselamatkan? Kiai Mahmud tidak menjawab. Ia justru mendekat ke Sari. Hanya kurang 2 langkah dari wajah mengerikan itu. Aku tidak bicara dengan tubuh ini. Aku bicara dengan yang ada di dalamnya. Siapa kalian? Sari tidak langsung menjawab. Senyumnya hilang. Bibirnya bergerak perlahan. Pelan sekali. Kami adalah mereka yang tak pernah dikebumikan. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi di dalam kepala semua orang yang ada di ruangan. Suara ribuan mayat tanpa nama. Dan malam itu, kebenaran tentang gangguan ini mulai terbongkar. Keheningan itu terasa seperti peti mati yang tertutup perlahan. Tidak ada satupun yang bernafas lega. Semua hanya terpaku pada tubuh Sari yang kini duduk diam. Namun kepalanya bergerak pelan ke kiri, lalu ke kanan. Seolah mendengarkan bisikan dari segala arah. Kalian, korban siapa? Tanya Kiai Mahmud tegas. Sari mengangkat wajah. Bibirnya bergerak, tapi yang bicara bukan satu suara. Korban yang ditanam tanpa nisan. Korban yang dikubur tanpa doa. Korban yang dilempar ke sungai. Korban yang dibakar hidup-hidup. Suara-suara itu saling bertumpuk, bagaikan ribuan tengkorak berseru dari dasar tanah. Ustadz Karim memucat. Ini bukan satu jin. Ini kumpulan arwah penasaran. Kiai Mahmud mengangguk. Mereka terikat pada rumah ini. Mendengar itu, Bu Ratna langsung terisak. Rumah ini dulunya tanah kosong. Saya beli dari lelang desa. Saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Sari tertawa. Rambutnya terangkat sedikit seolah tertiup angin, meski ruangan tertutup rapat. Ibu tidak tahu, tapi orang lain tahu. Siapa? Tanya Kiai Mahmud. Tawa itu berubah menjadi lirih, seperti anak kecil diajar bicara. Ada yang pernah melihat, tapi diam karena takut. Kiai Mahmud menoleh ke arah Bu Ratna. Siapa tetangga terdekat? Pak RT, Pak Surono, tinggal di rumah sebelah. Seolah mendengar nama itu, tubuh Sari mendadak bergerak cepat. Dengan kecepatan tak wajar, ia berlari ke arah pintu depan, menabraknya hingga pintu itu jebol. Ia keluar begitu saja ke halaman dalam keadaan malam pekat tanpa lampu. Kejar, perintah Kiai Mahmud. Ustadz Karim dan Bu Ratna berlari menyusul.
Kiai Mahmud mengikuti dari belakang sambil tetap melantunkan doa perlindungan. Di halaman, Sari berdiri menatap rumah Pak Surono. Kedua tangannya tergantung lemas, tapi matanya terbuka lebar kosong. Rumah itu gelap, jendelanya tertutup. Tiba-tiba Sari berteriak, tapi bukan suara manusia. Suara itu panjang, melengking, seperti puluhan suara perempuan dan laki-laki berteriak bersamaan. Awas! Saat itu juga, lampu rumah Pak Surono mendadak menyala. Pintu terbuka perlahan, dan muncullah sosok laki-laki tua berkain sarung. Wajahnya pucat. Namun yang membuat semua orang membeku adalah kalimat pertamanya. Sudah waktunya kalian tahu. Ia menatap mereka penuh rasa bersalah. Maafkan saya tahu. Tanah itu memang bekas kuburan massal. Hening, bukan karena takut, tapi karena malam ini kebenaran baru saja mengundang kemarahan yang lebih besar. Dan semua sadar, ritual belum selesai, yang sebenarnya baru akan dimulai. Setelah pengakuan itu, desa geger. Penggalian besar-besaran dilakukan di halaman belakang rumah Bu Ratna. Benar saja, hanya sedalam 2 jengkal tanah ditemukan tulang belulang manusia saling bertumpuk. Ada tengkorak kecil milik anak-anak, ada tulang tangan yang masih terikat kawat, ada sisa kain yang hangus terbakar. Tak ada yang tahu siapa mereka dulu. Entah korban perang, entah korban pembantaian gelap di masa lalu. Namun satu hal pasti, mereka dikubur tanpa doa, tanpa nama, tanpa nisan. Sebagai bentuk penebusan, tanah itu diubah menjadi makam umum dan tempat tahlilan terbuka. Kiai Mahmud memimpin doa selama 40 malam berturut-turut. Orang-orang berdatangan membawa lampu minyak, air doa, dan Al-Quran. Setiap malam terdengar bacaan tahlil bercampur tangis haru. Rumah Bu Ratna dibongkar sebagian. Sari perlahan pulih. Tubuhnya sehat, tapi matanya kini lebih sayu. Seperti seseorang yang pernah melihat kegelapan terlalu dalam. Kadang ia terdiam lama menatap halaman belakang. Ketika ditanya, ia hanya berkata pelan. Mereka sudah tenang, tapi tidak semua mau pergi. Dan memang, setelah semua selesai, gangguan tidak lagi sebesar dulu. Tidak ada lagi lemari jatuh sendiri, tidak ada lagi pintu bergetar tengah malam. Tapi sesekali, di malam-malam tertentu saat angin dingin turun dari arah gunung, terlihat bayangan banyak orang berdiri diam di sekitar makam. Tidak bergerak, tidak menyerang, hanya menunggu doa. Sari kini sering duduk di sana membaca Yasin sendirian. Ia tidak takut lagi. Bahkan kadang ia tersenyum kecil sambil berbisik. Kalau kalian ingin didoakan, jangan ganggu keluarga kami lagi ya. Angin berhembus pelan, seolah menjawab. Dan sejak itu warga desa selalu ingat satu hal. Yang mati tanpa nama akan tetap hidup dalam amarah.